Jika Anda mengira di dalam gedung DPR yang megah ini, suara rakyat ditampung, nasib rakyat diperjuangkan, dan penderitaan rakyat sedang dicarikan solusinya, mungkin Anda akan kecewa. Kira-kira seperti ini yang terjadi di sana. Ternyata mereka sedang bersuka cita karena baru saja mendapatkan kenaikan pendapatan dan tambahan tunjangan. Di saat rakyat dicekik pajak dan harga-harga yang melambung. Lalu, berjoget-jogetlah mereka di tengah penderitaan rakyat. Terlalu. Guys, ini namanya asu. Anjing. Anjing asu, guys. Selanjutnya, marilah kita dengarkan persembahan lagu-lagu daerah oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Sepertinya aksi joget-joget itu sudah sejalan dengan visi Presiden deh. Bukankah joget-joget itu salah satu jurus andalan Prabowo dalam kampanye Pilpres kemarin? Lihat tuh, Pak Bowo aja ikut menikmati. Hanya saja, apa sih pentingnya grup orkestra hadir di gedung DPR? Mereka mewakili siapa? Mereka menyuarakan aspirasi apa? Sementara itu, di sisi lain rakyat yang katanya diwakilinya saat datang untuk menyampaikan aspirasi nyaris tidak pernah ditemui. Malahan dihadang, dibubarkan dengan tindakan yang begitu represifnya. Ya, saya kira karena lagu itu kan upaya untuk merelaksasi suasana, baik pada saat di sidang paripurna DPR ataupun MPR ataupun pada saat setelah selesai upacara detik-detik proklamasi. Oke. Demo besar yang berujung kerusuhan pecah dalam 2 hari pada Senin 25 Agustus dan Kamis 28 Agustus 2025. Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan secara serentak dengan titik konsentrasi massa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Pecahnya aksi demonstrasi besar-besaran ini dipicu kemuakan publik terhadap tingkah pola para anggota dewan saat berjoget ria mengikuti iringan lagu daerah, Sajojo dan Pamire di sesi penutupan sidang yang digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025. Terlebih joget para anggota dewan itu didasarkan pada rasa senang mereka atas kado istimewa dari pemerintah. Pada penutupan sidang itu, mereka mendapat keistimewaan dengan kenaikan pendapatan. Nice. Sejumlah tunjangan naik, bahkan ada tunjangan baru berupa tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Bahkan, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyatakan, tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah itu masih kurang untuk membiayai kos dengan asumsi harga 3 juta rupiah per hari.
Jika ditotal, pendapatan dari gaji dan tunjangan ini mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Rakyat kecewa lantaran aksi joget-joget itu dilakukan di tengah kondisi ekonomi sulit yang dihadapi rakyat hari ini. Rakyat tengah terbebani kesulitan ekonomi, tapi justru anggota DPR mendapat keistimewaan dengan kenaikan pendapatan. Silahkan kritik, mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Baca. Lo ngomongin gue bodo amat. Lo ngehina gue bodo amat. Lo munafik. Nggak benar, sama sekali nggak benar. Yaitu tadi, bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Orang-orang yang tolol. Ngerti? Katanya wakil rakyat, mewakili rakyat, memperjuangkan nasib rakyat. Ditemui rakyat malah pada ngumpet. Bahkan gerbang gedung DPR-nya saja ditutup rapat dan dijaga ketat oleh keparat. Aparat. Seolah rakyat sengaja dibenturkan dengan polisi. Udah tahu kalau rakyat berurusan dengan polisi hampir tidak pernah beres. Terutama yang berkaitan dengan penjahat, pejabat, aparat, dan konglomerat. Ya, begitulah. Dulu waktu nyalek ngemis-ngemis suara rakyat. Segala cara dilakukan, dari yang tebar pencitraan, ngobrol janji, sampai bagi-bagi uang dan sembako. Giliran udah jadi anggota dewan, rakyat ingin bertemu dan menyampaikan aspirasi saja susahnya. Kayak dicuekin gitu deh. Lah gimana gak pada emosi? Rencana kenaikan gaji, tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan, dan aksi joget-joget anggota DPR hanyalah pemicu dari aksi demo bubarkan DPR. Masalah yang lebih mendasar adalah karena kinerja DPR itu sendiri. Berapa banyak keputusan DPR yang tidak berpihak pada rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Ditambah perilaku sebagian anggota DPR yang arogan, korup, dan suka pamer kemewahan. Itu benar-benar menyakiti hati rakyat yang masih terjebak dalam kemiskinan. Kerusuhan itu terjadi karena pengabaian DPR terhadap kedatangan para pendemo dan juga aparat yang sejak awal mungkin sudah memframing demo identik dengan kerusuhan. Mungkin dalam kamus kepolisian mereka mengklasifikasikan demo dalam kelompok kriminal, sehingga mereka merasa perlu dan harus melakukan tindakan represif terhadap pendemo.
Dan kemarahan rakyat itu pun kian memuncak ketika seorang driver ojol yang dengan sengaja ditabrak kendaraan rantis polisi. Iya, emang sengaja lah. Selain merusak fasilitas-fasilitas umum dan kantor-kantor kepolisian, kemarahan rakyat itu pun diluapkan pada rumah beberapa anggota DPR. Berawal dari rumah Ahmad Sahroni yang artis itu loh. Lalu berlanjut rumah artis Eko Patrio. Rumah Eko Patrio, guys. Kondisi rumah Eko Patrio malam ini, guys. Ada juga artis Uya Kuya, sampai artis Nova Urbah. Rumah-rumah mereka menjadi sasaran penjarahan. Waduh, artis kok jadi wakil rakyat? Emang berapa jumlah rakyat yang jadi artis yang mesti diwakilinya? Artis kok mewakili rakyat? Dari gaya hidupnya saja jauh berbeda. Apa iya mereka bisa memahami penderitaan dan menjaga perasaan rakyat? Tapi ya sudahlah, lagian harta mereka masih banyak. Meskipun sudah dijarah habis-habisan, mereka masih jauh lebih kaya dari kebanyakan rakyat Indonesia. Dan di samping itu, mereka masih bisa ngumpulin harta lagi kok. Baik pemirsa, inilah contoh anggota DPR yang asik berjoget-joget padahal rakyat di luar sana sedang berjuang menyambung hidup. Lihatlah, inilah mereka. Tentu saja tidak semua anggota DPR seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagian besarnya ya seperti ini. DPR kerjanya apa, Pak? Joget-joget aja, Mbak. Ngapain ngurusin rakyat? Ngurusin badan saya aja susah. BB naik terus ya. DPR resmi naik gaji, sehari bisa tembus 3 juta rupiah. Wih, kerja rapat tidur aja udah bisa kaya mendadak. Pantes rakyat makin susah. DPR kerjanya apa sih, Pak? Kerjanya ngakalin anggaran agar bisa dikorupsi. Sebenarnya apa kerja DPR, Pak? Kami bertugas untuk mensejahterakan rakyat, terutama keluarga kami. Sebenarnya apa kerja DPR, Pak? Kami mewakili rakyat, contohnya kami mewakili rakyat untuk hidup enak dan bermewah-mewahan. Sebenarnya apa kerja DPR, Pak? Kita kerja keras kok, keras mikirin cara ngakalin anggaran. Asu. Asu. Kenapa? Kita ini emang orang bintang semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik. Itu kritik, Om. Yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Tolol.